Ego berasal dari bahasa Yunani yang artinya aku. Sehingga ego dapat kita artikan sebagai berpusat pada aku. Jadi dari aku kepada aku. Lawan dari ego adalah altruis, yaitu berpusat pada selain aku. Yaitu berasal dari aku dan menuju ke selain aku. Walaupun selain aku ini dapat pula kita bagi lagi ke dalam altruis humanis dan altruis sejati. Bahwa ego berpusat pada aku dan altruis berpusat pada selain aku itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah altruis benar-benar altruis? Atau ternyata ada egois yang berkedok altruis? Kenapa dikatakan demikian? Karena altruis humanis yang katanya berpusat pada selain aku karena sama-sama manusia, sebenarnya itu memiliki kecenderungan egois. Karena kita membantu, ya karena kita sama-sama manusia. Yaitu ada unsur aku juga di dalam membantu orang lain. Berbeda dengan altruisme sejati atau apa yang kemudian saya sebut sebagai altruisme tauhid, bahwa kita membantu manusia lain bukan karena manusia lain juga manusia, tetapi karena manusia lain adalah ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai altruisme sejati. Ego hakikatnya adalah kecenderungan kepada diri sendiri, atau menurut Ryan Holiday, kepercayaan yang berpusat pada kepentingan diri sendiri. Jika kita merujuk misalnya akar terdasar dari ego ini atau the origin of the ego, kita bisa melacak pada kejahatan iblis. Kenapa disebut sebagai kejahatan? Karena iblis, seperti yang kita ketahui bersama dalam literatur keagamaan, menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Inilah bentuk egoisme yang paling pertama di muka bumi. Nah, jika iblis kemudian egois, dalam hal ini berlaku ujub atau merasa paling benar dan paling baik, maka egoisme ini kemudian ditransfer oleh iblis kepada seluruh pengikutnya. Dalam hal ini baik dari golongan jin maupun manusia. Nah, jika dulu egoisme ini kita sebut sebagai penyembahan terhadap kecenderungan diri sendiri, maka sekarang bentuk-bentuk egoisme ini menjadi lebih beragam lagi. Dulu kita melihat ada orang yang menyembah berhala, tapi sekarang relatif lebih berkurang karena dia menyembah diri sendiri atau berhala-berhala baru, yaitu aku dalam versi digital. Nah, sehingga Yuval Noah Harari dalam Homo Deus menyebut bahwa algoritma atau digitasi itu sebenarnya lebih mengetahui diri kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Yuval Noah Harari dalam satu bab khusus menyebut itu sebagai agama data. Nah, sejalan dengan itu, F. Budi Hardiman menulis buku yang berjudul Aku Klik Maka Aku Ada. Sehingga eksistensi aku atau eksistensi ego sekarang didasari pada diri kita di dunia digital. Sehingga kita berlomba-lomba untuk menyebar foto selfie, mengumbar kegiatan pribadi kita, apa yang kita makan, goyangan kita di dunia sosial media, hingga menyebarkan pula bisa saja aurat. Demi apa? Demi untuk mendapatkan banyak view, banyak like, banyak subscriber, dan ujungnya adalah monetisasi dan viralisasi. Sehingga egoisme digital ini bertumpu pada slogan dari aku, oleh digital, dan untuk aku. Jadi inilah yang kemudian kita sebut sebagai egoisme digital. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi lebih lanjut bahwa ada banyak ragam egoisme. Sehingga kita tidak bisa merasa bahwa egois itu artinya orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang yang paling mau menang sendiri saja di ruang publik. Ternyata banyak egoisme terselubung yang perlu kita identifikasi. Misalnya orang yang hanya melihat atau senang melihat dirinya sendiri itu kita sebut sebagai narsis. Nah, orang yang hanya mendengar dirinya sendiri itu kita sebut sebagai keras kepala. Dan orang yang hanya bangga terhadap asal-usul dirinya sendiri atau kelompoknya itu kemudian kita sebut sebagai rasis. Jika egoisme itu bertumpu pada materialisme atau apa yang dapat diinderai saja, sehingga itu membuat kebenaran menjadi sangat bias dan subjektif. Begitupun dengan etika atau kebaikan. Dengan egoisme
etika menjadi bebas nilai dan subjektif. Sehingga perlu kita garis bawahi di sini, ketika seorang egois berbuat baik sekalipun, karena pada dasarnya dia ingin ujub atau sangat-sangat tidak rendah hati, sehingga ketika ia berbuat baik sekalipun itu hanyalah gimmick, karena ia berpura-pura baik atau berpura-pura rendah hati demi dianggap baik oleh publik atau oleh orang lain. Sehingga kebaikan orang egois sebenarnya adalah kemunafikan itu sendiri. Pun juga karakter-karakter kejiwaan seorang, misalnya dia ekstrovert berarti dia egois, sementara introvert itu tidak egois. Belum tentu, karena egoisme tidak mengenal ruang. Dia bisa saja ada pada ketika kita berada di ruang publik maupun ketika kita berada dalam kesepian atau kesunyian. Bisa saja di tengah kesendirian kita merasa yang paling benar atau mementingkan diri kita sendiri, karena ujub itu tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, apa yang kemudian menjadi pengendali dari ego yang sangat berbahaya ini? Sebagaimana kata Ryan Holiday, ego is the enemy, atau ego ini adalah musuh kita yang harus kita waspadai. Dan mewaspadai musuh itu dengan cara apa saja, atau dengan kata lain mengidentifikasi apa saja makanan-makanan bagi ego kita. Yang pertama, kita harus tahu pengendali ego. Pengendali ego kata Ryan Holiday adalah pertama sadar diri tentunya. Sehingga kita merasa bahwa kita masih banyak kekurangan, baik itu di hadapan selain diri maupun di hadapan pencipta diri, dalam hal ini Tuhan. Dalam Islam itu disebut sebagai muhasabah atau introspeksi. Langkah kedua untuk mengendalikan ego adalah tidak banyak bicara. Ketika orang banyak bicara, maka egonya semakin membesar. Ini sejalan dengan teori yang berbunyi Dunning-Kruger effect, atau semakin orang bodoh, paradoksnya adalah ia semakin merasa dirinya tahu. Nah, selain sadar diri dan tidak banyak bicara, hal-hal pengendali ego lainnya adalah tidak berhenti belajar atau growth mindset. Itu juga sudah kita bahas di resensi-resensi sebelumnya. Termasuk pula pengendali ego adalah kesabaran atau bagaimana kita menahan diri. Dan terakhir, pengendali ego adalah berkhidmat kepada selain diri, baik itu orang lain maupun Tuhan tentunya. Nah, sebaliknya, makanan-makanan bagi ego adalah pertama adalah narsis, atau hanya senang kepada diri sendiri atau bangga terhadap diri sendiri. Itu makanan bagi ego. Termasuk pula banyak bicara. Itu juga makanan empuk bagi ego. Sehingga ada buku yang menarik yang berjudul Obat bagi Penyakit Lisan atau Mengobati Penyakit Lisan yang ditulis oleh Faid Kashani. Situ disebutkan ada 19 penyakit lisan. Dan ya, penyakit lisan yang paling berbahaya umumnya adalah terlalu banyak bicara. Termasuk pula makanan bagi ego kita adalah menganggur. Ryan Holiday menyebutnya waktu mati kita lebih banyak daripada waktu produktif. Nah, makanan keempat bagi ego adalah merasa pintar atau fixed mindset. Merasa bahwa dia sudah sangat pintar sehingga tidak perlu lagi kebenaran eksternal di luar daripada dirinya sendiri. Dan makanan bagi ego yang paling terakhir adalah mendahulukan diri sendiri atau selfish. Dia tidak mau berbuat kalau tidak punya kepentingan bagi dirinya sendiri. Adapun karakter yang paling mudah untuk mengidentifikasi seorang egois adalah dia cinta pada dunia, baik itu dalam harta, tahta maupun seksual. Seorang yang egois terhadap harta, maka ia rakus. Seorang yang egois pada tahta, maka dia akan tamak terhadap kekuasaan. Dan seorang yang egois terhadap seksualitas, maka dia akan mesum, baik dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dan langkah terakhir bagi kita untuk mengendalikan ego adalah dengan menyadari kekurangan diri, baik di hadapan diri sendiri, di hadapan orang lain maupun di pencipta diri, sembari meninggalkan kebesaran diri atau membesar-besarkan diri atau ujub. Selamat menyadari kekurangan diri dan meninggalkan kebesaran diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.